Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Teosofi 4 akan menjelaskan tentang perbuatan Tuhan dan manusia menurut ilmu kalam. Pengertian Tuhan. Kata Tuhan merujuk kepada suatu zat abadi dan supranatural, biasanya dikatakan mengawasi dan memerintah manusia dan alam semesta. Tuhan adalah sesuatu yang terdapat dalam pikiran manusia. Penamaan Tuhan di dalam Al-Quran yaitu yang pertama, Rob, adalah Tuhan Sang Maha Pencipta. Yang kedua, Malik. Dalam Al-Quran, kata Malik dipakai untuk menunjukkan pada Tuhan yang berkuasa, yang mempunyai arti memiliki atau merajai sesuatu. Yang ketiga, Ilah, yang mempunyai arti yaitu sebagai yang disembah dengan sebenarnya atau tidak sebenarnya. Pengertian manusia. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, manusia diartikan sebagai makhluk yang berakal dan berbudi. Allah telah menyebutkan beberapa istilah yang menunjuk kepada manusia dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu kata al-bashar, yang berarti sesuatu yang tampak baik dan indah, bergembira dan mengembirakan, memperhatikan atau mengurus sesuatu. Yang kedua, kata an-nas, yang berarti manusia sebagai makhluk hidup dan makhluk sosial. Yang ketiga, al-insan, yang dapat diartikan sebagai harmonis, lemah lembut, tampak atau pelupa. 2. Perbuatan Tuhan dan manusia. Pengertian perbuatan Tuhan. Segala perbuatan Tuhan berawal dari ilm dan iradahnya. Setiap sesuatu yang berawal dari ilm dan iradah berpangkal pula kepada ikhtiar, dan tidak satu pun yang wajib dilakukan oleh yang mempunyai ikhtiar. Oleh karena itu, tidak ada satupun di antara perbuatan-perbuatannya yang wajib dilakukan oleh zatnya. Maka segala perbuatan Tuhan seperti mencipta, memberi rizki, menyuruh dan mencegah, mengadab dan memberi nikmat, itu semua merupakan suatu yang tetap bagi Tuhan dengan kemungkinan yang khusus. Tidak dapat dipikirkan oleh akal apabila dengan ilmu dan kehendaknya Tuhan berbuat dengan perbuatan-perbuatannya wajib dilakukan oleh zatnya, seperti halnya suatu barang yang terpaksa karena keperluannya, atau menggambarkan bahwa Tuhan itu wajib bersifat dengan sifat sesuatu yang menyerupainya. Demikian itu jelas suatu hal yang paradoks, yang mustahil terjadi seperti disyaratkan di atas. Dari keterangan tersebut mengatakan bahwa perbuatan-perbuatan Tuhan tidak lepas dari hikmahnya, baik pihak yang bersalah, yakni orang yang berlebihan menganggap bahwa Tuhan mempunyai kewajiban kepada manusia, maupun pihak yang benar, yang terang-terangan mengatakan bahwa Tuhan bersih dari kesia-siaan dalam segala perbuatannya dan bersih dari dusta dalam perkataan-perkataannya. Pengertian perbuatan manusia. Kebebasan manusia untuk berbuat baik tidak luput mewarnai perbincangan dalam teologi Islam. Dengan kata lain, perbuatan manusia juga merupakan polemik di kalangan umat Islam, terutama kaitannya dengan perbuatan Tuhan. Kajian ini menjadi salah satu fokus mutakallimin karena berkaitan dengan tanggung jawab manusia terhadap perbuatannya. Selain itu, perbuatan manusia juga berkaitan dengan kebebasan yang diberikan Allah kepadanya. Akar dari perbuatan manusia adalah keyakinan bahwa Tuhan adalah pencipta alam semesta, termasuk di dalamnya manusia sendiri. Tuhan bersifat maha kuasa dan mempunyai kehendak yang bersifat mutlak. Dalam membicarakan persoalan perbuatan manusia, telah terdapat perbedaan pada mutakallimin. Perbedaan ini sesuai dengan sudut pandang masing-masing. Namun, secara prinsip, semua aliran teologi tetap berada lingkup ajaran Islam. Konsep perbuatan Tuhan dan manusia berdasarkan aliran ilmu kalam, yaitu aliran Khawarij, aliran Murji'ah, aliran Syiah, aliran Mu'tazilah, aliran Qadariyah, aliran Maturidiyah, aliran Jabariyah, dan aliran Asy'ariyah. Aliran Khawarij berasal dari bahasa Arab kharaja yang berarti keluar. Nama ini diberikan kepada mereka karena mereka keluar dari barisan Ali karena tidak sepakat dengan keputusan yang dibuatnya bersama dengan pasukan Muawiyah. Doktrin-doktrin dan ajaran pokok Khawarij adalah sebagai berikut, yaitu bidang politik.
pemerintahan yang bersifat demokratis. Khalifah tidak harus dari keturunan Arab. Peristiwa arbitrase dianggap telah menyeleweng. Muawiyah dan Amr bin Ash, juga Abu Musa al-Asy'ari, pasukan perang Jamal yang menyerang Ali dianggap kafir. Lalu bidang teologi, orang yang berdosa besar tidak dipandang dosa apapun, baik kecil maupun besar, termasuk sesuatu yang mereka anggap salah, mereka menghukumnya sebagai orang kafir. Kemudian bidang sosial, amar ma'ruf nahi mungkar, melakukan hal-hal yang menuju kepada kebaikan dan menjauhkan diri dari kejahatan atau permusuhan. Sekte sekaligus ajarannya masing-masing yang ada dalam aliran ini antara lain, yang pertama Al-Muhakim. Menurut golongan ini, semua orang yang menyetujui arbitrase, mereka itu telah menyimpang dari ajaran Islam. Kedua, Al-Ajaridah. Menurut paham mereka, berhijrah bukanlah merupakan kewajiban bagi setiap orang Islam. Ketiga, Al-Azarikoh. Golongan ini mempunyai sikap yang lebih radikal dibandingkan dengan golongan Al-Muhakimah. Orang yang melakukan perbuatan dosa besar tidak lagi mereka sebut sebagai orang yang kafir, seperti dalam golongan Al-Muhakimah, tetapi mereka sebut sebagai orang yang musyrik atau politeis. Yang keempat, Al-Najdah. Golongan ini mempunyai paham bahwa orang yang berbuat dosa besar itu akan dimasukkan ke dalam neraka kekal selama-lamanya, hanyalah orang-orang Islam yang tidak sepaham dengan mereka. Yang kelima, Al-Syufriyah. Golongan ini memiliki termasuk golongan ekstrim. Beberapa pendapat mereka yang tidak terlalu ekstrim ialah orang Syufriyah yang tidak berhijrah tidak dianggap menjadi kafir. Mereka tidak sependapat bahwa anak-anak orang yang musyrik itu boleh dibunuh. Dan tidak semua orang Syufriyah sependapat bahwa orang yang melakukan dosa besar itu telah menjadi musyrik. Keenam, Al-Ibadiyah. Paham moderat mereka itu dapat dilihat dari ajaran-ajaran mereka, orang Islam yang tidak sepaham dengan mereka. Mereka itu bukan mukmin dan bukan musyrik. Mereka itu adalah kafir. Kedua, Syiah. Syiah merupakan salah satu aliran dalam Islam yang meyakini bahwa Ali bin Abi Thalib dan keturunannya adalah imam-imam atau para pemimpin agama dan umat setelah Nabi Muhammad SAW. Dalam segi bahasa, kata Syiah berarti pengikut, kelompok atau golongan seperti yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-Syaffat ayat 83. Syiah secara harfiah berarti kelompok atau pengikut. Kata tersebut dimaksudkan untuk menunjuk para pengikut Ali bin Abi Thalib sebagai pemimpin pertama Ahlul Bait. Ketokohan Ali bin Abi Thalib dalam pandangan Syiah sejalan dengan isyarat-isyarat yang telah diberikan Nabi Muhammad sendiri ketika beliau masih hidup. Adapun doktrin yang terdapat pada aliran Syiah, yaitu doktrin Al-Bada, adalah keyakinan bahwa Allah SWT mampu mengubah suatu peraturan atau keputusan yang telah ditetapkannya dengan peraturan atau keputusan baru. Menurut Syiah, perubahan keputusan Allah itu bukan karena Allah baru mengetahui suatu maslahat yang sebelumnya tidak diketahui olehnya. Namun perubahan itu karena adanya maslahat tertentu yang menyebabkan Allah SWT memutuskan suatu perkara sesuai dengan situasi dan kondisi pada zamannya. Misalnya, keputusan Allah SWT mengganti Ismail dengan domba, padahal sebelumnya ia memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih Ismail. Adapun konsep-konsep ajaran dalam Syiah yaitu 1. Asyura, berasal dari kata Asyarah yang berarti 10. Maksudnya hari ke-10 dalam Muharram yang diperingati kaum Syiah sebagai hari berkabung umum untuk memperingati wafatnya Imam Husain bin Ali dan keluarganya di tangan pasukan Yazid bin Muawiyah bin Abu Sufyan pada tahun 61 Hijriah di Karbala, Irak. 2. Imamah atau kepemimpinan, yaitu keyakinan bahwa setelah Nabi wafat harus ada pemimpin-pemimpin Islam yang melanjutkan misi atau risalah Nabi. Dalam Syiah, kepemimpinan itu mencakup persoalan-persoalan keagamaan dan kemasyarakatan.
Imam bagi mereka adalah pemimpin agama sekaligus pemimpin masyarakat. 3. Ismah. Dari segi bahasa, ismah adalah bentuk masdar dari kata asyama yang berarti memelihara atau menjaga. Ismah ini kepercayaan bahwa para imam itu termasuk nabi telah dijamin oleh Allah dari segala bentuk perbuatan salah ataupun lupa. 4. Mahdawiyah berasal dari kata mahdi yang berarti keyakinan akan datangnya seorang juru selamat pada akhir zaman yang akan menyelamatkan kehidupan manusia di muka bumi ini. Juru selamat tersebut adalah Imam Mahdi. 5. Marjaiyah atau wilayah al-faqih. Kata marjaiyah berasal dari kata marja yang artinya tempat kembalinya sesuatu, sedangkan kata wilayah al-faqih terdiri dari dua kata, yaitu wilayah berarti kekuasaan atau kepemimpinan dan faqih berarti ahli faqih atau ahli hukum Islam. 6. Roja. Kata roja berasal dari kata roja yang artinya pulang atau kembali. Roja adalah keyakinan akan dihidupkannya kembali sejumlah hamba Allah yang paling solih dan sejumlah hamba Allah yang paling durhaka untuk membuktikan kebesaran dan kekuasaan Allah di muka bumi bersamaan dengan munculnya Imam Mahdi. 7. Taqiyah. Taqiyah berasal dari kata taqiyah atau itaqo yang artinya takut. Taqiyah adalah sikap berhati-hati demi menjaga keselamatan jiwa karena khawatir akan bahaya yang dapat menimpa dirinya. 8. Tasawul adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut pribadi atau kedudukan seseorang nabi, imam atau bahkan seorang wali supaya doanya tersebut cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aliran Qadariyah. Pengertian Qadariyah secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu qadara, yang bermakna kemampuan dan kekuatan. Adapun secara terminologi istilah adalah suatu aliran yang percaya bahwa segala tindakan manusia tidak diinvensi oleh Allah. Aliran-aliran ini berpendapat bahwa tiap-tiap orang adalah pencipta bagi segala perbuatannya. Ia dapat berbuat sesuatu atau meninggalkannya atas kehendaknya sendiri. Aliran ini lebih menekankan atas kebebasan dan kekuatan manusia dalam mewujudkan perbuatan-perbuatannya. Segala tindakan laku manusia dilakukan atas kehendaknya sendiri. Manusia mempunyai kewenangan untuk melakukan segala perbuatan atas kehendaknya sendiri, baik perbuatan baik maupun perbuatan jahat. Oleh sebab itu, ia berhak mendapatkan pahala atas kebaikan yang dilakukan dan juga berhak pula memperoleh hukuman atas kejahatan yang diperbuatnya. Ganjaran kebaikan di sini disamakan dengan balasan surga kelak di akhirat dan ganjaran siksa dengan balasan neraka kelak di akhirat. Itu didasarkan oleh pilihan pribadinya sendiri, bukan oleh takdir Tuhan. Karena itu, sangat pantas orang yang berbuat akan mendapat balasannya sesuai dengan tindakannya. Aliran Jabariyah. Jabariyah berasal dari kata jabaro yang mengandung arti memaksa. Dalam aliran ini terdapat paham bahwa manusia mengerjakan perbuatannya dalam keadaan terpaksa. Dalam istilah Inggris, paham ini disebut fatalism. Fatalisme adalah kepercayaan bahwa nasib menguasai segala-galanya. Segala perbuatannya merupakan ciptaan Allah, sebagaimana Allah menciptakan benda-benda mati lainnya. Maka, perbuatan manusia tidak ubahnya seperti air mengalir, pepohonan berbuah, matahari terbit, terbenam, langit mendung, dan hujan turun. Pahala dan dosa adalah keterpaksaan, dan taklif, yakni pembebanan tanggung jawab atas perbuatan manusia, juga bersifat keterpaksaan. Selain sebab-sebab di atas, aliran Jabariyah tumbuh juga dilatar belakangi oleh ayat-ayat Al-Quran, di antaranya dalam Quran Surah An-Nisa ayat 30. Namun ada perbedaan pandangan antara Jabariyah ekstrim dan Jabariyah moderat dalam masalah perbuatan manusia. Jabariyah ekstrim berpendapat bahwa segala perbuatan manusia bukan merupakan perbuatan yang timbul dari kemauannya, tetapi perbuatan yang dipaksa atas dirinya. Aliran Murji'ah. Kata Murji'ah berasal dari bahasa Arab yaitu kata arja'ah yang artinya menunda.
Murji'ah adalah penangguhan vonis hukuman atas perbuatan seseorang sampai di pengadilan Allah Subhanahu wa taala, sehingga seorang muslim sekalipun berdosa besar dalam kelompok ini tetap diakui sebagai muslim dan mempunyai harapan untuk bertobat. Berikut ini merupakan doktrin-doktrin dari aliran Murji'ah. A. Ajaran pokok. 1. Tentang pelaku dosa besar, bahwa selama seseorang meyakini tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad adalah rasulnya, maka ia dianggap mukmin bukan kafir karena amal tidak sampai merusak iman. 2. Iman adalah keyakinan dalam hati bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah rasulnya. B. Sekte-sekte dalam Murji'ah. Menurut Harun Nasution, pada umumnya kaum Murji'ah itu dapat dibagi di dalam dua golongan besar, yaitu golongan Murji'ah yang moderat dan golongan Murji'ah yang ekstrim. Aliran Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah adalah salah satu aliran dalam teologi Islam yang dikenal dengan kerasionalannya dalam memaknai atau memberikan pemahaman terhadap teks agama atau teks Al-Quran, khususnya mengenai ketuhanan, kenabian, dan keakhiratan. Mu'tazilah sebagai salah satu aliran yang berciri rasional dan filosofis selalu mengedepankan rasio atau akal dalam memberikan bantahan terhadap lawan-lawannya. Mu'tazilah pada fase-fase perkembangan selanjutnya merangkum asas-asas pemikiran dalam bentuk global yang terkenal dengan istilah Al-Usul Al-Khamsah. Al-Usul Al-Khamsah yang merupakan ilmu dasar utama yang harus dipegang oleh setiap orang yang mengaku bahwasannya pengikut Mu'tazilah. Berikut beberapa yang mencakup dasar ilmu Mu'tazilah. Yang pertama yaitu Al-Tauhid. Ajaran dasar yang terpenting bagi kaum Mu'tazilah adalah At-Tauhid atau kemahaesaan Allah. Bagi mereka, Allah baru dikatakan Maha Esa jika ia merupakan zat yang unik. Tidak ada satupun yang serupa dengan dia. Oleh karena itu, kaum Mu'tazilah menolak paham yang menggambarkan Tuhan menyerupai makhluknya. Paham ini mendorong kaum Mu'tazilah untuk meniadakan sifat-sifat Tuhan yang mempunyai wujud sendiri di luar zat Tuhan. Bagi kaum Mu'tazilah, paham ini mereka munculkan karena keinginan untuk memelihara kemurnian dan kemahaesaan Tuhan. Yang kedua yaitu Al-Adlu. Al-Adlu mengandung pengertian keyakinan kepada keadilan Tuhan. Bila pada ajaran Tauhid, penekanannya adalah menjauhkan unsur penyerupaan bagi Tuhan, maka pada ajaran Al-Adlu ini adalah peniadaan untuk menyerupakan Tuhan dalam segala bentuk pekerjaan manusia. Semua perbuatan Tuhan bersifat baik. Tuhan dalam paham kaum Mu'tazilah tidak mau berbuat buruk. Bahkan menurut salah satu golongan, Tuhan tidak bisa berbuat buruk karena perbuatan yang demikian hanya dilakukan oleh orang yang bersifat tidak sempurna, sedangkan Tuhan bersifat maha sempurna. Yang ketiga adalah al-wa'id atau janji dan ancaman. Kaum Mu'tazilah yakin bahwa Tuhan pasti akan memberikan pahala dan akan menjatuhkan siksa kepada manusia di akhirat kelak. Pendirian ini bertentangan dengan kaum Murji'ah yang berpendapat bahwa kemaksiatan tidak dipengaruhi iman dan tak mempunyai kaitan dengan pembalasan. Karena itu, kaum Mu'tazilah mengingkari adanya syafaat atau pengampunan pada hari kiamat. Karena syafaat menurut mereka berlawanan dengan prinsip janji dan ancaman. Yang keempat, yaitu al-manzilah bainal manzilatain atau posisi di antara dua posisi. Prinsip keempat ini juga erat kaitannya dengan prinsip keadilan Tuhan. Pembuat dosa bukanlah kafir karena mereka masih percaya adanya Allah dan Rasul. Tetapi mereka bukan pula mukmin karena iman mereka tidak lagi sempurna. Karena bukan mukmin, para pembuat dosa besar tidak dapat masuk surga dan tidak bisa masuk neraka karena mereka bukan kafir. Yang kelima yaitu amar ma'ruf nahi munkar atau menyuruh berbuat baik dan melarang berbuat buruk. Mengenai hal ini, kaum Mu'tazilah berpendapat sama dengan beberapa golongan umat Islam lainnya. Kaum Mu'tazilah berpendapat bahwa seruan berbuat baik dan larangan berbuat buruk sebaiknya dilakukan dengan lemah lembut. Akan tetapi, sewaktu-waktu jika perlu dilakukan dengan kekerasan. Dalam sejarah, mereka menggunakan kekerasan dalam menyiarkan ajaran-ajaran mereka. Bagi kaum Mu'tazilah, orang-orang yang menyalahi pendirian mereka dianggap sesat dan harus diluruskan. Aliran Mu'tazilah dalam pendapatnya berpegang kuat pada akal pikiran atau rasio. Oleh sebab itu, mereka hanya mau menerima dalil nakli yang sesuai dengan dalil-dalil akal pikiran. Pandangan kaum Mu'tazilah yang selalu menitik beratkan penggunaan akal pikiran atau rasio dinilai oleh sebagian umat Islam bahwa mereka meragukan bahkan tidak percaya akan kedudukan wahyu.
Kesalahpahaman terhadap aliran Mu'tazilah timbul karena buku-buku mereka tidak dibaca dan dipelajari lagi pada perguruan-perguruan Islam, kecuali pada permulaan abad ke-20 ini. Terlepas dari pandangan orang terhadap ajaran-ajaran aliran Mu'tazilah, itu salah atau benarnya, yang jelas kehadiran kaum Mu'tazilah banyak membela kemajuan umat Islam. Aliran Maturidiyah. Aliran ini berkembang di tengah iklim keagamaan yang penuh dengan pertentangan pendapat antara Mu'tazilah dan Asy'ariyah mengenai masalah kemampuan akal manusia. Memiliki banyak persamaan dengan Asy'ariyah, namun dalam beberapa hal Maturidiyah menempatkan akal pada posisi yang tinggi. Meskipun aliran Maturidiyah dan Asy'ariyah timbul sebagai reaksi dari aliran Mu'tazilah, namun teologi yang dapat ditimbulkan oleh Al-Maturidi adalah perbedaan dengan teologi Asy'ariyah. Dikemukakan beberapa pemikiran atau ajaran Maturidiyah. Mengenai sifat-sifat Tuhan, terdapat persamaan antara ajaran Maturidiyah dan ajaran Asy'ariyah. Bagi mereka, Tuhan memiliki sifat-sifat. Tuhan mengetahui bukan dengan zat, melainkan dengan sifatnya atau pengetahuannya. Begitu juga, Tuhan berkuasa bukan dengan zatnya, melainkan dengan kekuasaannya. Mengenai perbuatan manusia, aliran Maturidiyah sependapat dengan aliran Mu'tazilah. Mereka mengatakan bahwa manusialah sebenarnya yang mewujudkan perbuatannya. Dengan demikian, maka paham Maturidiyah dalam hal ini sejalan dengan paham Qadariyah atau Mu'tazilah, bukan paham Jabariyah atau Asy'ariyah. Mengenai janji dan ancaman atau al-wa'ad wal-wa'id, aliran ini sepaham dengan aliran Mu'tazilah. Janji dan ancaman Tuhan kelak akan terjadi. Demikian juga dengan hal antromorfisme atau tajasum, Maturidiyah sependapat dengan Mu'tazilah. Yang selanjutnya yaitu aliran Asy'ariyah. Asy'ariyah adalah aliran kalam yang dinisbahkan kepada Abu Al-Hasan Ali bin Ismail Al-Asy'ariyah. Ia merupakan keturunan Abu Musa Al-Asy'ari, salah seorang perantara dalam sengketa antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah. Abu Hasan Al-Asy'ari bermimpi bertemu Nabi Muhammad SAW, dan dalam mimpinya baginda Rasulullah mengatakan padanya untuk meninggalkan paham Mu'tazilah. Pokok-pokok ajaran Al-Asy'ariyah pun pada umumnya berbanding terbalik dengan paham Mu'tazilah. Di antara paham Asy'ariyah sebagai berikut, yaitu yang pertama sifat Tuhan. Asy'ariyah mengemukakan bahwa Tuhan mempunyai sifat yang menjadi bukti adanya wujud dari Tuhan itu sendiri. Yang kedua yaitu kekuasaan dan keadilan Tuhan. Dalam pandangan Asy'ari adalah meletakkan segala sesuatu pada tempatnya, kemudian melihat Allah di akhirat. Imam Al-Asy'ari berpendapat bahwa Allah dapat dilihat di akhirat kelak dengan mata kepala manusia. Kemudian perbuatan manusia. Asy'ari meluncurkan teori Al-Kasb sebagai jalan tengah di antara pandangan Jabariyah dan Qadariyah, di antaranya sebagai berikut, yaitu perbuatan manusia bukanlah diwujudkan oleh manusia sendiri, sebagaimana Mu'tazilah, melainkan diciptakan oleh Tuhan. Perbuatan manusia yang kedua yaitu bahwa yang menciptakan pekerjaan iman bukanlah orang mukmin, akan tetapi Tuhan sendirilah yang menciptakan dan memang menghendaki supaya iman bersifat berat dan sulit. Perbuatan manusia yang ketiga yaitu untuk mewujudkan perbuatan manusia mempunyai usaha. Hanya saja daya yang ada di dalam diri manusia tidak akan berpengaruh terhadap kegiatannya. Kemudian kemampuan akal manusia. Akal manusia mewajibkan mengetahui Tuhan, tetapi kewajiban mengetahui Tuhan tidak ditetapkan oleh akal. Kemudian kebaikan dan keburukan. Menurut Al-Asy'ari, yang disebut kebaikan merupakan sesuatu yang diperintahkan, dianjurkan maupun diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya merupakan kebaruan alam. Bagi Al-Asy'ari, alam adalah sesuatu yang baru. Dan yang terakhir merupakan dosa besar. Menurut Asy'ari, yang dimaksud di sini yaitu
Iman itu akan tetap ada dalam diri seseorang selama ia masih mengakui dan membenarkan keberadaan Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, orang mukmin yang melakukan dosa besar dalam pandangan Al-Asy'ari tetap dianggap mukmin. Nabi akan memberi syafaat kepada umatnya, termasuk kepada mereka yang melakukan dosa besar selama ia masih beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Adapun mengenai dosa besar, diserahkan sepenuhnya kepada Allah. Apakah akan diampuni atau tidak? Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.